Siap, gerak. Tajang depan, gerak. Tegap, gerak. Nah, sebelum belajar, coba lihat dulu kiri kanannya ada sampah nggak? Ada, Bu. Ada bersih ya. Ya, silakan siapkan dulu. Siap, gerak. Mulai. Gerak selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan? Alhamdulillah, anak ibu kayaknya semuanya panik ya. Hadir. Kemudian semuanya juga sudah patuh dengan protokol kesehatan ya. Tidak ada yang ibu bagikan lagi maskernya. Jadi memang dari rumah memang kalian sudah menggunakan masker. Ya, terima kasih juga sudah patuh akan protokol kesehatan. Ya, tetap semangat sekolah meskipun kita berada di masa pandemi Covid. Ya, mari sama-sama kita doakan supaya pandemi ini cepat berakhir, cepat berlalu, Indonesia cepat sembuh, kita pun cepat kembali bisa sekolah seperti biasanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Oke. Hari ini kita kembali karena guru IPS-nya cuma ibu di sekolah. Ya, dan hari ini kita masuk materi baru. Ya, kemarin ibu sudah juga suruh membaca kalian di rumah. Di pertemuan kemarin ibu sudah menyuruh kalian agar membaca materi mengenai potensi kemaritiman. Nah, jadi materi hari ini ya kita akan membahas materi mengenai potensi, masih materi yang sama, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, di mana submaterinya adalah potensi kemaritiman Indonesia ya. Nah, sebelum kita belajar materi ini, materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia, ibu mau ngecek bagaimana pemahaman kalian, apakah masih ingat tentang materi minggu lalu, yaitu mengenai potensi sumber daya tambang. Coba si Fajar, sebutkan sumber daya tambang Indonesia yang kamu ketahui. Batu bara, minyak bumi, pasir, Oke. emas. Oke ya. Jadi benar sekali bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang memang kaya akan sumber daya tambang. Dan potensi yang sumber daya tambang yang dimiliki oleh negara kita itu ada minyak bumi, ya, juga ada di daerah kita tuh ya. Kemudian ada batu bara, ada nggak di daerah kita juga Kak? Ada. Kemudian ada emas, ada pasir. Masih ingat nggak pertambangan apa aja yang pertambangan liar yang ada di wilayah kita yang minggu kemarin kita pelajari?
Apa coba? Siapa? Novita? Pasir, emas, Oh iya, itu ada pertambangan ilegalnya, ada berupa pertambangan emas ilegal, ada pertambangan pasir ilegal. Itu yang kita bahas di minggu lalu. Di minggu lalu. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Coba Nuraidila, apa Nuraidila suka makan ikan? suka bu, Ikan apa coba yang suka dimakan Nuraidila? ikan nila, Ikan itu ikan, salah satu jenis ikan yang banyak di daerah kita, ada ikan nila, ya. Kemudian ada juga yang sampai jadi ikon di daerah kita. Di mana tuh Nak? Di Pematang Lebak. Ikon tugu apa namanya? Tugu patin. Nah, tugu patin itu adalah salah satu ikon dari daerah kita, yaitu ikan patin. Itu berarti daerah kita itu penghasilnya, ya, salah satu ikan yang dihasilkan oleh daerah kita itu adalah ikan patin. Ya. Nah, kemudian ini Nuraidila, dari mana ikan tersebut berasal, Nuraidila? Ikan yang kamu makan itu kira-kira berasalnya dari mana? dari sungai, dari laut, Oke, dari sungai dan dari laut. Nah, dari laut yang ditangkap oleh nelayan, kemudian dijual di pasar, dibeli oleh ibu kamu dan diolah, dimasak, ya, sehingga pada akhirnya bisa kalian nikmati sebagai lauk makan. Dan kemudian kalau siapa kemarin kan ada ibu suruh baca nih di rumah, ya, mengenai potensi. Coba Alda, yang Alda baca kemarin mengenai potensi sumber daya kemaritiman apa, Alda? Apa yang dibaca Alda tentang potensi kemaritiman Indonesia? bagaimana cara menanggulangi sampah yang sudah terlanjur menumpuk di sungai kita. Apa potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Indonesia? Yang saya pelajari perikanan, Yang lain? Oke, Novita. hutan mangrove, Hutan mangrove. Apa lagi, Nak? terumbu karang, Ika dia menjawab terumbu karang. Jadi benar sekali. Berarti anak ibu ini membaca di rumah. Jadi memang benar bahwa potensi kemaritiman, ya, potensi laut yang dimiliki oleh negara kita itu ada perikanan, ya, dari segi perikanan. Nah, kemudian ada potensi namanya hutan mangrove atau hutan bakau. Dan yang ketiga ada namanya terumbu karang. Ya, sebenarnya ada potensi lain juga seperti barang tambang, ya, yang ada di laut. Ada tuh pertambangan yang ada di laut. Ya, nah, oke. Kemudian hari ini kita mempelajari, baik Ibu, apakah potensi? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis permasalahan sampah dan limbah pabrik di Sungai Indragiri Hulu. Jadi nanti kalian akan membahas, ya, akan menganalisis permasalahan sampah dan limbah yang dibuang di Sungai Indragiri Hulu. Kemudian yang kedua, nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil analisis permasalahan sampah di Sungai Indragiri Hulu. Permasalahan sampah dan limbah yang dibuang di Sungai Indragiri Hulu. Itu, ya, berarti kalian nanti berdiskusi, kemudian tampil ke depan mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nah, kemudian teknik penilaian yang akan Ibu lakukan ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, itu dari gimana Ibu nilainya? Dari hasil observasi atau mengamati bagaimana kamu sikap kamu di pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua
keterampilan. Itu yang mana, Bu? Keterampilan kamu dalam bertanya, kemudian dalam berdiskusi, dalam menjawab pertanyaan ya. Jadi kegiatan itu dinilai. Nah, yang ketiga nanti Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Itu namanya tes di akhir nanti. Bagaimana potensi sumber daya kemaritiman yang dimiliki oleh negara kita? Silakan kalian amati video berikut ini. Nah, itu tadi video mengenai bagaimana potensi kemaritiman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Ya. Nah, coba Ibu tanya dari hasil pengamatan video tadi, apa yang kalian bisa amati dari video tadi? Saya, Bu. Oke, Novita, apa Novita? Indonesia memiliki 3 juta hektar hutan mangrove. Indonesia memiliki 3 juta hektar hutan mangrove. Ya, itu hasil pengamatannya Novita. Bagaimana yang lain? Apa yang kalian amati dari video? Oke, Ayu, apa Ayu? Indonesia memiliki 2.200 spesies ikan. Nah, Indonesia memiliki 2.200 spesies ikan. Apa lagi selain hutan mangrove, ada perikanan, apa lagi yang lain? Oke. Cindy, apa lagi? Indonesia memiliki 590 terumbu karang. Indonesia memiliki 590 terumbu karang. Ada lagi selain 3 itu? Oke, Nuraidila. Indonesia memiliki 84 miliar gas dan minyak bumi. 84 miliar barel gas minyak bumi. Bayangkan banyaknya potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia. Ya, ada perikanan sebesar 2.200 spesies ikan. Kemudian selain perikanan ada hutan mangrove tadi. Kemudian ada juga terumbu karang, dan yang terakhir ada minyak dan gas bumi. Ya. Namun sayangnya potensi yang sebesar itu lambat laun kalau ada permasalahan akan menyebabkan berkurangnya potensi laut Indonesia. Ya. Apa permasalahan laut Indonesia itu, Bu? Salah satunya ini video. Silakan amati. Apa saja dia potensi kemaritiman Indonesia? Ya, itu sudah ada di buku paket kalian. Indonesia memiliki potensi kemaritiman berupa perikanan. Nah, dan ini adalah apa permasalahan yang ada di laut Indonesia yang berpotensi merusak atau mengurangi potensi laut Indonesia. Silakan amati videonya dengan seksama. 5 Juli diperingati sebagai Hari Indonesia kini berada dalam situasi kurang Pluto. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvana Hajur mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi. Seperti lihatnya sebagai makanan atau lawan yang berwarna sebagai terakhir datang Pulau Seribu menjadi sampah. Sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Air keruh ini berada sampah tempat kapal wisata yang seekor korban minum sisa air dari botol plastik bekas. Satu permasalahan kemaritiman yang terjadi di Indonesia, ya sebenarnya banyak, tapi Ibu hanya mengatakan mengenai permasalahan sampah, ya. Permasalahan lainnya seperti illegal logging, itu ya, itu salah satu permasalahan yang
bisa mengurangi potensi sumber daya kemaritiman Indonesia, pencurian ikan, penangkapan ikan dengan pukat harimau. Pernah dengar, Nak? Nah, itu bisa mengurangi potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana tadi setelah mengamati video tadi, adakah permasalahan itu terjadi di tempat kita? Nah, bagaimana potensi sumber daya perikanan Indragiri Hulu? Ini dia, bahwa katanya Inbu itu memiliki potensi yang pantas dipertimbangkan di subsektor perikanan. Ada 10.344 ton ikan, ya. Kemudian ikan keramba 468. Potensi yang banyak seperti ini juga akan berkurang atau mengalami penyusutan apabila terjadi permasalahan yang kalian amati pada video. Nah, ini ada gambar yang Ibu dapatkan, ya. Gambar ini merupakan sebagian kecil permasalahan sungai yang terjadi di Indragiri Hulu. Ini ada gambarnya. Coba amati gambarnya. Sudah? Nah, coba Surya. Apa yang Surya amati? Banyak yang membuang sampah sembarangan di tepi jembatan, Bu. Banyaknya orang yang membuang sampah di tepi jembatan, ya. Ini tahu kalian tempatnya, kan? Nah, ini memang terjadi di wilayah kita, Nak, di Indragiri Hulu. Nah, kalau kalian perhatikan gambar itu adalah gambar di wilayah air tahu semua, berarti sudah pernah ke apa itu, ya. Nah, yang ke apa? Gambar kedua, siapa yang mau apanya? Oke, Windy. Di gambar kedua sepertinya ada ikan mati. Gambar kedua itu ada ikan mati. Jadi banyak ikan mati itu terjadi di wilayah kita, tepatnya di Sungai Api-Api. Ini sungai berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Ya, akibat apa? Adakah muncul pertanyaan dalam benak kalian? Saya, Bu. Oke, Novita. Apa Novita? Apa ya, Bu, yang terjadi di sungai kita? Apa permasalahan sungai di wilayah kita? Ada yang lain? Oke, Alda. Apa Alda? Apa sih yang menyebabkan permasalahan itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Kenapa kedua permasalahan ini bisa terjadi? Ngapa? Ya? Apa yang menyebabkannya? Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Raja. Apa Raja? Bagaimana dampaknya dari gambar tersebut? Apa dampak kedua permasalahan tersebut bagi kehidupan kita? Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Ayu. Permasalahan itu kan sudah terjadi, Bu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Iya, mantap. Bagaimana cara mengatasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi lah, ya. Apa sih permasalahan yang terjadi di Sungai Indragiri Hulu? Kemudian apa sih penyebabnya? Kok bisa ada permasalahan tersebut di wilayah kita, di sungai kita? Yang ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan tersebut bagi kehidupan kita? Yang terakhir, bagaimana upaya mengatasinya? Nah, ini kalian akan temukan solusinya melalui kerja kelompok. Oke, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tetap jaga jarak, ya. Oke, di sini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, untuk menyelesaikan ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di dalam kelompok dan kelompok 3. Oke. Untuk menemukan solusinya, bisa kalian baca buku paket, ya, buku pelajaran. Kemudian ada modul juga yang edukasikan.
Iya, iya. Kesadaran masyarakat gitu ya, untuk membuang sampah ke tempat sampah. Kesadaran masyarakat akan hal tersebut Ini apa? Siapa nyari apanya penyebabnya? Nah, coba kira-kira didiskusikan apa penyebab permasalahan tersebut. Kenapa itu butuh sungainya penuh dengan sampah? Gimana? Coba lebih kelompok 1. Nah, kelompok 2, oke. penyebabnya masyarakat kurang teliti atau kurang kesadaran ya, kesadaran kayaknya ya, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah secara secara benar, jangan ke sungai berarti ya. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat. bagaimana cara mengatasinya? Apa coba? Yuk. Tidak membuang sampah ke apa lagi? Sebelum membuang sampah harusnya diapain dulu coba? Nah, itu dia, dipilah berarti ya. Lagi kelompok apa? Oke, tinggal nomor 4 lagi. Apa pertanyaan nomor apa namanya? Oke, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah dan limbah yang dibuang ke sungai? Gimana caranya? Tidak membuang sampah. Oke, bisa. Iya, betul. Jika pabrik yang membuang limbah, iya. Permasalahannya ada 2 ya, Nak, sampah dengan limbah ya. Jadi jangan sampahnya aja, limbahnya juga harus diangkat. Nah, ini apa nih? Apa nih? Mati, ini kan lebih tepatnya ikan yang mati ya. Nah, ikan yang mati karena limbah pabrik ya. Nah, kemudian yang kedua, apa penyebab permasalahan tersebut? Kurangnya bisa tuh, perusahaan harus menyediakan untuk tempat untuk membuang limbah pabriknya. Dari pihak pemerintah macam mana? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kalau kamu lah punya pabrik, nah, bagus nggak kamu buang limbahnya ke sungai? Nah, apa coba kalau kamu sebagai pemilik pabrik? Kan ada bisa jualan kembali terus tuh Nah, ini dia. Nah, Nah, iya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita akan ke tahap mengkomunikasikan. Masing-masing kelompok itu salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil temuan terhadap permasalahan yang terjadi.
untuk membuang sampah ke tempat sampah, dan pihak pabrik yang sembarangan membuang limbah ke sungai. Yang ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan tersebut? Dampak dari permasalahan tersebut adalah jika masyarakat terus-menerus membuang sampah ke sungai, sungai tersebut bisa tersumbat dan meluap, lalu mengakibatkan banjir. Banjir tersebut dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit, salah satunya adalah gatal-gatal, dan juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih. Sedangkan dampak dari limbah pabrik adalah berkurangnya jumlah ikan di sungai akibat keracunan dari limbah pabrik tersebut. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuang sampah ke tempat sampah. Namun, sebelum dibuang ke tempat sampah, ada baiknya sampah tersebut dipilah terlebih dahulu untuk membedakan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sedangkan untuk mengatasi masalah limbah pabrik adalah dengan mengolah limbah pabrik tersebut sebaik mungkin, tidak membuang limbah pabrik ke sumber air, dan menggunakan kembali limbah pabrik yang dapat didaur ulang. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1 atas permasalahan yang terjadi. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil, ada yang kurang jelas dan ingin kamu tanyakan kepada kelompok 1 mengenai hasil temuan mereka. Coba kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Oke, Tri. Dari Tri, apa pertanyaannya Tri? Dengarkan dan catat pertanyaannya, ya. Oke, silakan Tri. Apa pertanyaannya Tri? Bagaimana dampak dari limbah pabrik bagi kesehatan masyarakat? Oke, pertanyaannya bagaimana dampak dari limbah pabrik terhadap kesehatan masyarakat? Sudah dicatat? Dampak dari limbah. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan? Oke, sebut namanya nah. Nama saya Nur Aidillah, akan bertanya ke kelompok 1. Ya. Bagaimana cara mengatasi pembuangan limbah pabrik sembarangan? Oke, bagaimana cara mengatasi pembuangan limbah pabrik secara sembarangan? Bagaimana kelompok 1? Nah, silakan dulu didiskusikan dulu apa? Nah, pertanyaan pertama dari kelompok 2, yaitu dari Tri menanyakan bagaimana dampak dari limbah terhadap kesehatan. Pertanyaan kedua itu dari kelompok 3, yaitu Nuraidillah, bagaimana cara mengatasi pembuangan limbah pabrik. mengatasi pembuangan limbah pabrik. Siapa yang mau? Oke, silakan sebut nama. Surya. Oke. Perkenalkan, nama saya Surya Maulana. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tentunya limbah pabrik dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Masyarakat bisa saja keracunan akibat limbah. Oke, itu dia jawabannya atas pertanyaan si Tri Hidayati dari kelompok 1. Bagaimana dampak limbah terhadap kesehatan, katanya kata Surya atau kata kelompok 1, tentunya limbah akan mempengaruhi kesehatan masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu bisa jadi keracunan, ya. Nah, gimana Tri? Ada yang masih kurang jelas? Atau sudah jelas dengan pertanyaannya? Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak? Berarti sudah jelas dengan pertanyaannya? Oke, sudah. Pertanyaan yang berikutnya lagi, kelompok 1. Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Ikatri Febrianjani dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya.
Pihak pabrik harus mengupayakan untuk pengolahan limbah sebaik mungkin. Tidak membuang limbah cair pabrik ke sumber air. Menggunakan kembali limbah yang dapat didaur ulang. Itu. Oke. Dan juga pemerintah harus mengatur agar limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan. Iya, bagaimana Nuraidila? Kelompok 1 menjelaskan upayakan pengolahan limbah sebaik mungkin. Kemudian dari pihak pemerintah juga harus ada tuan atau aturan-aturan yang bagaimana seharusnya limbah itu kalau mau dibuang ke sungai, bagaimana seharusnya limbah itu. Jadi kalau mau dibuang ke sungai, limbah itu dengan harapan limbah itu tidak lagi mencemari, ya, berdampak pencemaran terhadap sungai. Ya, sampai sini bagaimana Nuraidila? Paham? Oke, dia sangat puas. Oke, bagus kelompok 1. Sekarang giliran dari kelompok 2 lagi, Nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yakni apa permasalahan yang terjadi di Sungai Indradi Hulu. Permasalahannya adalah sungai dipenuhi dengan berbagai macam sampah dan ratusan ikan yang ada di dalam air akan mati. Yang kedua, apa penyebab permasalahan tersebut? Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan benar dan kurangnya kesadaran pengusaha pabrik terhadap limbah. Yang ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan tersebut? Dampak dari permasalahan tersebut terhadap sungai, ratusan ikan yang ada di dalam sungai akan mati dan tercemarnya air sungai akibat limbah. Selain itu, timbulnya berbagai macam penyakit terhadap penduduk sekitar. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasinya dengan cara membersihkan sampah dengan cara bergotong royong atau dengan cara mendaur ulang sampah dan bermusyawarah dengan pihak pabrik agar tidak membuang limbah ke sungai. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan seputar hasil temuan mereka? Nama saya Ayu Lestari. Saya akan bertanya ke kelompok 2. Kenapa sampah harus dibuang ke tempat sampah? Kan dibuang ke sungai saja lebih mudah. Oke, itu pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya dicatat siapa? Mengapa sampah itu harus dibuang ke tempat sampah? Kenapa nggak ke sungai aja kan lebih mudah? Itu dia pertanyaannya. Kalau yang 3 bagaimana? Ada yang mau? Oke. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan Yuni. Bagaimana cara mengatasi agar sampah tidak menumpuk di sungai? Bagaimana cara mengatasi agar sampah tidak menumpuk di sungai? Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Tri Hidayati dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, karena membuang sampah ke sungai dapat mengakibatkan sungai menjadi tercemar dan makhluk hidup yang di dalam air akan mati. Oke, itu dia penjelasannya Ayu. Kenapa sampah harus dibuang tempat sampah? Ke sungai aja kan lebih mudah. Ya, memang harusnya sampah itu dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Karena kalau dibuang ke sungai akan menyebabkan air sungai menjadi tercemar dan banyak makhluk hidup yang hidup di sungai tersebut akan mati. Gimana? Tapi Bu, kalau ada yang masih ngeyel mau buang sampah ke sungai, itu kayak mana Bu? Oke, baik, ada timbul lagi nih, dia nggak ini kurang puas dengan jawaban apa nih?
menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yes. Pertanyaannya, bagaimana cara sampah agar sampah tidak menumpuk? Oke. Memilah sampah organik dan anorganik dan mendaur ulang sampah kembali. Oke, cara mengatasi sampah agar tidak menumpuk itu kata kelompok 2 itu adalah dengan cara memilah sampah organik dan non-organik, anorganik. Yang kedua dengan cara mendaur ulang sampah. Gimana ini kan? Apa yang dimaksud dengan sampah organik? Apa yang dimaksud dengan Yunita kembali menanggapi, dia nggak paham mengenai apa itu sampah organik dan anorganik. Gimana kelompok 2? Oke, Tri, silakan Tri. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari organisme hidup. Ya. Misalnya sampah sisa makanan. Sisa makanan. Kalau anorganik gimana? Anorganik adalah sampah benda mati. Misalnya botol, plastik, kardus, dan lain-lain. Oke, jadi sampah organik itu Yunita adalah sampah yang berasal dari organisme hidup kayak sampah sisa makanan, ya. Nah, anorganik adalah sampah yang dari benda mati kayak ini, kayak minuman, botol minuman yang kalian minum tuh itu sampahnya. Itu sampah itu tergolong ke sampah anorganik. Nah, jadi cara mengatasi sampah itu biar dia tidak menumpuk adalah dengan cara memilah. Memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Anorganik. Gimana? Ada lagi Yunita? Oke, puas dia. Ada yang mau menanggapi? Sudah? Sudah. Oke, sudah selesai dari kelompok 2 ya. Diskusi dari kelompok 2, sekarang giliran kelompok 3. Oke, silakan siapa yang mau mengkomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aidillah, perwakilan dari kelompok 3 akan mengkomunikasikan hasil temuan kelompok kami dari permasalahan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa permasalahan yang terjadi di Sungai Indragiri Hulu? Jawabannya adalah pembuangan sampah di sungai dan ikan banyak mati akibat limbah pabrik. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab permasalahan tersebut? Penyebab permasalahan tersebut adalah karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti ke sungai. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan tersebut? Dampak dari permasalahan tersebut adalah ikan-ikan di sungai tersebut banyak mati akibat pembuangan limbah pabrik. Air sungai tersebut menjadi tercemar atau kotor. Kesehatan masyarakat sekitar sungai menjadi terganggu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai lagi. Yang kedua, perusahaan atau pabrik harus menyediakan tempat untuk pembuangan limbah. Cara yang ketiga, pemerintah memberi sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Baiklah, hanya itulah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok yang lain 1 dan 2 yang ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3. Oke, dari kelompok 1 sebut namanya. Nama saya Surya, saya menanyakan untuk kelompok 3. Bagaimana cara mengulangi sampah yang sudah terlanjur menumpuk di sungai kita? Oke, bagaimana cara menanggulangi sampah yang terlanjur menumpuk di sungai kita? Kalau kelompok 2 gimana dong? Oke, silakan. Nama saya Nafita Cahyani dan kelompok 2 akan memberi pertanyaan untuk kelompok 3.
Sebagai pelajar, bagaimana sikap kita jika melihat orang yang akan membuang sampah ke sungai? Sebagai seorang pelajar, pertanyaannya nih menyangkut ke pribadi kamu. Bagaimana cara kita apa yang bisa kita lakukan kalau kita melihat ada orang yang ingin membuang sampah ke sungai, begitu? Oke, silakan didiskusikan dulu. Oke, sudah. Siapa yang mau mengapa duluan? Oke, sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Alda Delvira. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok pertama. Oke, didengarkan Surya. Bagaimana cara menanggulangi sampah yang sudah terlanjur menumpuk di sungai kita? Jawab, bisa dengan cara mendaur ulang sampah dan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Oke, itu dia jawaban atas pertanyaan kamu. Yang pertama adalah mendaur ulang sampah. Kemudian yang kedua memisahkan sampah, berarti memilah sampah yang organik sama anorganik. Mana Surya? Sudah. Wah, oke, kalau kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau bagaimana? Bagaimana cara mengatasi sampah yang terlanjur menumpuk di sungai? Ada yang mau menambahkan? Bisa dengan bergotong royong, bersama-sama dengan masyarakat untuk membersihkan sampah yang ada di sungai. Nah, itu bisa caranya. Nah, paham ya? Oke, clear pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya dari kelompok dua lagi. Siapa yang mau mengamanya nak? Menjawabnya nak? Oke, siapa namanya nak? Sebut nama, buka masker dulu bentar. Nah, biar dijelaskan suaranya. Perkenalkan, saya Nindi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, sebagai pelajar, bagaimana sikap kita jika melihat orang yang akan membuang sampah ke sungai? Jawabannya adalah dengan cara langsung menegurnya dan menasehatinya agar tidak membuang sampah ke sungai lagi. Oke, jawabannya begitu kelompok 2. Dengan cara menegur ya dan menasehati. Nah, agar jangan membuang sampah ke sungai. Itu jawabannya. Gimana kelompok 2? Gimana? Ayo? Puas? Oke, teri. Apa teri? Gimana kalau orang itu nggak bisa ditegur? Gimana kalau orang itu tak bisa ditegur? Gimana coba? Kelompok 3. Oke, siapa namanya nak? Alda. Oke, apa Alda? Diberi sanksi. Diberi sanksi. Diberi sanksi. Cara lain bisa jadi dengan melaporkannya ke polisi. Ke polisi bisa, kepada RT bisa, ya kan? Nah, paham? Paham? Oke, baiklah. Sudah selesai pertanyaannya semuanya. Hasil diskusi kita hari ini. Ibu akan memberi sedikit penguatan tentang hasil diskusi kalian. Yang pertama, terima kasih ya buat anak-anak ibu sudah berani mempresentasikan dengan baik, gitu ya, hasil diskusi kelompoknya. Adapun permasalahan yang kita diskusikan, kita cari solusinya adalah permasalahan mengenai apa permasalahan yang terjadi di Sungai Indragiri Hulu itu. Yang pertama adalah permasalahan sampah yang dibuang ke sungai. Yang kedua adalah permasalahan limbah yang dibuang ke sungai. Yang kedua, apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Permasalahan sampah dan limbah itu apa yang menyebabkannya? Kenapa sampah dan limbah itu dibuang di sungai? Yang pertama adalah bahwa masyarakatnya kurang menyadari akan gimana tadi? Akan bahaya membuang sampah ke sungai, karena sampah itu yang dibuang ke sungai itu lama-lama akan menumpuk dan bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, itu kayak hasil temuan dari kelompok 1.
Ya, jadi apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bagaimana cara membuang atau mengolah sampah yang baik dan benar. Begitu juga dengan limbah. Kenapa permasalahan limbah bisa terjadi? Karena kurangnya kesadaran dari pihak pabrik yang membuang limbah tersebut ke sungai. Ya, nah, kemudian kalau permasalahan tersebut terjadi, apa dampaknya? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita? Sudah bagus tadi dari kelompok siapa tadi? Dampaknya bisa menimbulkan pencemaran sungai yang akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu ya, masyarakat kita kan masih menggunakan air sungai ini untuk mandi, ya kan? Cuci piring. Itu bisa jadi kalau kita menggunakan air sungai yang tercemar tadi, itu bisa menyebabkan bisa terjadinya penyakit. Ya, dampak yang parahnya bisa menyebabkan keracunan. Kemudian bagaimana upaya mengatasinya? Sebenarnya banyak dampaknya tuh ya. Bagaimana upaya mengatasinya? Yang pertama adalah tentunya dengan cara tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Itu cara paling ampuh sebenarnya. Tapi terkadang kan setiap manusia itu tidak semuanya langsung patuh ya. Ada yang ngeyel tadi. Dilarang dibuang sampah, tetap juga dibuang sampah ke sungai. Ya, bagaimana? Bisa jadi dengan cara bekerja sama dengan pihak desa, ya, entah RT, entah RW, ya. Kita laporkan orang itu, ini si A ingin membuang sampah di sungai, tapi dia dinasihati tidak mau. Nah, yang berikutnya upayanya bisa jadi dengan membuat aturan. Ya, atau membuat pelang. Tahu pelang? Ada tulisan biasanya dilarang membuang sampah di sungai, ada kan? Kemudian yang terakhir bisa dengan cara menetapkan sanksi atau hukuman kepada orang atau pihak yang membuang sampah ataupun limbah ke sungai. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kembali ke tempat duduk semula. Kita akan melakukan tes pengetahuan. Ya. Nah, untuk mengerjakan tes pengetahuan, silakan gunakan HP-nya. Klik link yang ada di di layar, kemudian di WA kalian pun sudah ada, Ibu bagikan linknya. Silakan klik, lalu kerjakan sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, jadi tidak boleh contek-contekan. Sudah ada Ibu bagikan di WA-nya. Sudah? Ini ada Ibu apa? Ya. Mana punya kamu? Iya, katanya kan ada sama-sama. Tapi tak ada sama siapa nih? Ya, bentar ya. Sudah dikirim, Nak? Yang manual siapa tadi? Oke, sudah. Nah, silakan kumpul ke sini, Nak. Ini lihat di layar, ya. Oke, Yunita dia dapat nilai 100. Oke, kemudian Sherly nih, apa kabarnya nih? Salah ketik ya. Kemudian Ikatri dapat 100. Kemudian Fajar dapat 40. Surya yang manual juga. Iya betul. 100 ya Surya. Alhamdulillah.
berarti dari nilai ini bisa disimpulkan bahwa anak-anak ibu memahami pelajaran materi atau materi yang kita pelajari hari ini. Hanya satu orang, Serdi ini ada kesalahan pengiriman nih. Ya, iya. Nanti dia asal klik aja entah apa-apa yang dia apa dia. Oke, tidak apa-apa, besok kita perbaiki lagi. Dan kemudian tes pengetahuan sudah. Kemudian tahap kita selanjutnya adalah membuat kesimpulan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, coba siapa kira-kira yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Ika, silakan Ika. Bu, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yaitu Indonesia itu memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar karena negara Indonesia memiliki laut yang sangat luas daripada daratan, Bu. Oke, bentar ya. Yang pertama kesimpulan dari IKAPRI bahwa katanya Indonesia itu memiliki Potensi kemaritiman. memiliki potensi kemaritiman. Yang mau memberikan, oke, Yunita. Apa kesimpulannya Yunita? Kemaritiman Indonesia terdiri atas perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove, Bu. Oke, potensi kemaritiman Indonesia itu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Ayu, silakan Ayu. Membuang sampah dan limbah ke sungai dapat merusak potensi kemaritiman, Bu. Oke, ada lagi? Oke, ini baiklah. Ada beberapa teman kamu yang mengemukakan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama bahwa katanya materi yang kesimpulan atas pembelajaran hari ini yang dia apakan adalah Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar karena negara Indonesia memiliki luas laut lebih besar daripada daratan. Nah, kemudian kesimpulan kedua itu datangnya dari Yunita bahwa potensi kemaritiman Indonesia itu berupa perikanan, terumbu karang dan hutan mangrove. Yang ketiga itu kesimpulan dari Ayu. Membuang sampah dan limbah ke sungai dapat merusak potensi kemaritiman. Ada lagi yang lain, Nak? Nah, tadi sudah kita bahas juga sama-sama bahwa memang ya potensi kemaritiman Indonesia itu sangat besar. Ya, itu dapat kalian ketahui tadi dari tayangan video. Nah, apa-apa saja potensi kemaritiman yang dimiliki oleh negara Indonesia itu ada berupa perikanan, ya, kemudian ada hutan mangrove, ada terumbu karang. Selain itu juga ada pertambangan yang dimiliki oleh laut Indonesia. Nah, kemudian tadi juga kita sudah mempelajari apa-apa saja permasalahan yang terjadi di sungai khususnya di wilayah kita, ya, Indragiri dulu. Adapun permasalahan sungai yang kita temui di daerah kita itu adalah mengenai pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan ke sungai. Nah, kemudian kalian tadi sudah juga menemukan solusinya, apa penyebabnya. Kemudian kalian juga menentukan tadi bagaimana dampaknya, ya. Kemudian bagaimana upayanya tadi. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah paham, kita sudah tahu, ya, tahu apa dampak, apa akibatnya, ya. Berarti kita bisa mengambil pelajaran dari permasalahan yang terjadi di sungai kita. Bahwa sebenarnya memang sampah itu tidak boleh dibuang ke sungai. Karena sungai itu bagi masyarakat kita merupakan hal yang sangat penting. Karena masyarakatnya menggunakan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, dari pelajaran
bagaimana cara mengatasinya. Jadi nanti setelah belajar ini kalian bisa kalau melihat orang atau kalian sendiri ya megang sampah kemudian pengen buat sembarangan, berarti kan kalian belum paham ya pelajaran hari ini. Ya, nah nanti dengan belajar hari ini kalian akan memahami oh ini kalau saya buang sampah itu berarti harus ke tempat sampah, nggak boleh sembarangan karena dampaknya juga akhirnya nanti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau nanti melihat orang atau orang tua kita bahkan mungkin mau membuang sampah ke sungai, apa yang bisa kita lakukan? Menegur atau menasehati. Jangan mak buang sampah ke sungai mak, bahaya. Nanti kan kita juga yang menerima akibatnya. Kalau sampah itu dibuang ke sungai lama-lama nanti numpuk sampah mak, bisa jadi banjir. Kan kita juga yang susah, kan? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita sudah sampai di kegiatan penutup ya. Nah, untuk selanjutnya kalian pelajari di rumah tentang dinamika penduduk, ya, tentang dinamika penduduk. Oke, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harapkan kalian untuk mempelajari materi yang akan besok kita bahas, yaitu tentang dinamika penduduk. Ya, oke. Silakan Surya disiapkan temannya. Siap, gerak. Untuk pelajaran dengan membaca hamdalah